Jadi ketika metodenya sudah benar, kita tinggal mengasah skill kita agar terus di-upgrade ya. Bisa jadi guru memang nggak sempurna ya. Ada beberapa kekurangan-kekurangan. Nah, di situ kita berusaha kalau bisa lebih hebat dari guru kita gitu ya. Cuman mungkin di awal-awal ya kita harus terima dulu ya. Kita kosongkan pikiran atau isi kepala kita dulu, kita terima dulu, kita coba ya. Belajar, berlatih ya sampai kita mahir. Nah, setelahnya terserah teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada menemukan cara-cara atau metode-metode yang lain yang lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif ya monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujiono Ahmad. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Di malam yang berbahagia kali ini kita masih diberikan kesehatan ya, iman, Islam, waktu luang sehingga kita masih bisa berbagi dalam kebaikan ya, teman-teman. Oke. Terima kasih ya supportnya. Channel Mujiono Ahmad sudah 10.000 subscriber up ya, dan insya Allah akan terus bertambah seiring dengan dukungan dari teman-teman semua. Oke guys ya, pada kesempatan kali ini kita mau lanjutin ya poin-poin penting atau hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam mengasah agar teman-teman ketika belajar mengasah ini akan cepat ya, lebih cepat sukses ya, mahir dalam mengasah. Nah, apa itu? Jadi kita kemarin udah bahas tentang medianya, tentang bilahnya, kemudian tentang poin pentingnya seperti sudut, tekanan, arah ya. Tiga-tiganya sudah kita bahas ya. Nah, poin selanjutnya yang tidak kalah penting, bahkan ini menurut saya ya, ini adalah the secret atau rahasia ya, rahasia yang benar-benar harus teman-teman lakukan. Apa itu? Ya. Jadi, ya, ini mungkin poin yang terakhir yang mau saya bahas tentang poin penting dalam atau hal-hal yang mempengaruhi kesuksesan dalam mengasah, yaitu adalah guru ya atau mentor dalam mengasah. Nah, kita akan bahas sepenting apa sih mentor dalam mengasah. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujiono Ahmad. Cek di out. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke guys ya, jadi ini mungkin adalah pembahasan tentang poin-poin kesuksesan atau hal-hal yang mendukung kesuksesan dalam mengasah ya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai mentor atau guru ya. Guru asah lah kalau kita bilang. Nah, seberapa penting sih guru asah? Ini sangat penting sekali ya guys ya. Jadi, kenapa saya bilang sangat penting? Karena guru ini akan langsung mereview ya. Mereview bagaimana teman-teman belajar mengasah, bagaimana progres teman-teman ketika belajar mengasah ini harus dilihat secara langsung ya. Jadi saran saya yang pertama adalah teman-teman harus punya guru atau mentor yang teman-teman bisa datangi ya guys ya. Jadi seperti kita belajar tajwid ya atau tahsin ya, tahsin Al-Qur'an, maka kita harus mendatangi atau kalau bisa bertemu langsung dengan guru ya. Kenapa? Karena di awal-awal, apalagi di awal-awal dalam mengasah ini sangat penting sekali, karena ada poin-poin penting mengasah di mana itu ada yang namanya faktor safety gitu kan. Kemudian masalah metode, kemudian masalah media asahnya, kemudian masalah bilahnya. Ini harus dikonsultasikan ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman belajar mengasah yang bermodalkan bilah yang baru teman-teman miliki ya. Jangan sampai nanti belajar mengasah tapi loh kok ini nggak tajam-tajam. Ternyata ada masalah-masalah yang sebenarnya itu harus diselesaikan dulu. Kayak contoh, ada yang belajar mengasah dia ngerasa nggak tajam-tajam ya guys ya. Ternyata setelah dicek langsung oleh kita, ternyata bilahnya itu dia rip-rip ya, atau
bisa dibilang sepuhnya terlalu tua. Jadi ketika dia diasah menggunakan batu, dia mudah sekali untuk tuti ya, tuti atau chipping kecil-kecil. Maka ketika dicoba slash pakai kertas, dia nggak bisa halus ya, nggak bisa mulus, dia sangat gerges sekali. Nah, itu kan sebenarnya kalau kalau dia nggak tahu ya, nggak tahu, maka ya dia akan terus berusaha dan akhirnya karena nggak dikonsultasikan dia bisa menyerah di tengah jalan ya. Aduh, saya nggak bisa ngasah. Saya sudah coba tutorial-tutorial tapi nggak bisa ngasah. Padahal ada problem dari faktor materialnya gitu ya. Bukan lagi faktor metode. Jadi ada faktor material ya, faktor metode ya, faktor material, metode, kemudian faktor alat ya, material, metode, alat, dan faktor manusia ya. Jadi ada 4 metode, material. Metode itu adalah caranya. Material itu dari bilahnya ya kan. Bisa juga dari bilahnya, bisa juga dari medianya ya. Material, metode ya. Kemudian alat ya, alat maksudnya media asahnya, dan orangnya gitu. Orangnya ya dia yang kurang skill gitu, maksudnya dia sudah punya metode tapi skillnya yang belum terasah ya. Jadi ada empat faktor ya di situ. Nah, yang pertama itu. Kedua, ternyata dia ada juga problemnya adalah bilahnya ini bukan bilah sembelih, tapi pingin ketajaman sembelih. Nah, di sini kan kalau teman-teman nggak didampingi mentor, kadang, loh kok saya udah ngasah, tapi nggak tajam-tajam. Nah, ternyata bilahnya bukan spek untuk sembelih, makanya dia coba slash plastik kok susah banget gitu. Karena apa? Ya geometrinya bukan sesuai untuk sembelih, sehingga ya dia akan susah sekali ya untuk diasah sampai super tajam. Karena ketika kita ingin mengubah geometri itu sebenarnya bukan ranah dari proses mengasah secara manual ya. Di situ harus ada namanya beveling, bukan lagi profiling. Kalau profiling dia hanya mengeflatkan mata, tapi kalau untuk perbedaan geometri dia lebih kayak ke beveling ya. Beveling itu ya dia bikin nggak cuman profil tapi dia geometri yang dia rubah. Mungkin bisa 30 sampai 50 dari badan bilahnya yang dia rubah, yang dia papas. Nah, itu kan harus pakai mesin, bahkan mungkin bisa setelah itu harus dilakukan treatment atau sepuh ulang gitu ya. Jadi seperti itu. Ini baru dari faktor material ya. Kemudian dari faktor material, kemudian alat ya. Dari alat itu maksudnya kayak misalnya kita pakai metode polishing dengan menggunakan gerinda tangan atau menggunakan gerinda duduk, atau maksudnya alat itu juga ya media batunya, itu juga harus dikonsultasikan pada guru ya. Kenapa? Karena apalagi kalau pakai gerinda tangan ya teman-teman, itu sangat berbahaya sekali kalau ya cuman melihat dari tutorial ya. Karena ada hal-hal yang benar-benar teman-teman itu harus yang susah lah bagi kita untuk menyampaikan itu di video. Jadi harus datang dan lihat langsung, itu lebih ilmunya atau hal-hal yang perlu disampaikan itu lebih detail di situ. Ya, kalau teman-teman bisa datang ke tempat maker atau ke tempat tukang asah yang dia menggunakan alat ya. Nah, itu lebih baik ya guys. Jadi di situ lebih bisa bertanya, melihat secara langsung, lebih detail ya, dan juga nanti bisa ditanyakan sebenarnya faktor safety-nya seperti apa, bahayanya seperti apa, jika tidak ini maka akan terjadi seperti apa. Nah, itu akan lebih detail di situ. Teman-teman bisa bertanya banyak dan bisa mengambil ilmunya ya. Jadi seperti itu. Nah, misalkan media batu juga, media asah misalkan batu, amplas ya, diamond plate, itu juga penting teman-teman tanyakan ke guru. Misalkan ini bilah ini cocoknya pakai media apa? Bilah seperti ini, ketajaman seperti ini, bagusnya diasah dari grade berapa? Seperti itu. Atau misalkan ini bilah masih baret-baret,
gimana cara treatmentnya biar bisa hilang baret-baretnya, seperti itu ya guys ya. Jadi banyak hal yang bisa ditanyakan dari faktor alat kepada guru ya. Tadi udah material ya, material, kemudian alat, metode ya. Selanjutnya metode. Metode itu ya bagaimana cara mengasahnya. Seperti tadi di awal ya, untuk bilah rip-rip, mudah chipping, tentunya akan berbeda penanganan ya dengan bilah-bilah yang dia mungkin lebih tangguh ya. Atau misalkan bilah dengan bahan yang super keras ya, bahan-bahan modern, bahan-bahan yang tangguh luar biasa ya, seperti baja-baja modern seperti mungkin Vanadis 8 ya, dan lain-lain tentunya banyak sekali, K390 dan lain yang keras ya. K110 misalkan ya, yang umum, atau D2 ya, tentunya metode-metodenya sendiri akan menyesuaikan ya. Bagaimana kita misalkan melakukan pengasahan bilah dengan kekerasan misalkan 63 HRC, tapi menggunakan media asah yang kekerasannya cuma 61. Itu kan ya tidak, ya susah ya, karena ya medianya lebih lunak dibandingkan material yang diasah. Nah, itu kan yang perlu juga teman-teman juga gali dan pelajari di situ ya. Teman-teman bisa bertanya di situ. Ya, kemudian terakhir dari aspek man ya. Dari aspek man itu ya diri dia sendiri gitu. Maksudnya adalah skill ya. Skill itu seperti ini guys ya. Jadi pengetahuan itu adanya di kepala atau di otak ya, tapi skill itu adanya di tangan. Jadi ya balik lagi dengan semua faktor tadi, dengan semua ilmu yang sudah didapat ya, balik lagi yang terakhir adalah pengalaman ya. Nah, di sini juga pentingnya bertanya kepada guru adalah, ada yang bilang bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, ketika kita bertanya kepada guru ya, sebenarnya kita bertanya dengan jawaban yang berdasarkan pengalaman dari guru tersebut, nggak cuman dari ilmunya beliau juga, tapi dari pengalaman, dari prakteknya beliau juga ya. Nah, di sini ilmu yang mahal, karena bisa jadi ya, dengan kita bertanya seperti itu, kita nggak perlu lagi ya harus mengalami kejadian-kejadian yang fatal, atau kejadian-kejadian yang salah, kejadian-kejadian yang membahayakan, atau kegagalan-kegagalan yang sebenarnya sudah pernah dialami oleh guru tersebut. Jadi kita nggak perlu lagi mengalami itu. Kita langsung pada jalan-jalan atau pada metode-metode yang memang sukses gitu ya, yang sudah benar-benar dibuktikan. Nah, di situ kan adalah ilmu yang sangat mahal ya. Jadi ketika kita bertanya kepada seorang yang sudah pernah mengalami itu, kita nggak perlu lagi mengalami hal-hal seperti itu. Kita difokus kepada hal-hal yang memang jalannya sudah benar, caranya sudah sesuai, dan kita lebih meningkatkan skill kita. Jadi ketika metodenya sudah benar, kita tinggal mengasah skill kita agar terus di-upgrade ya. Bisa jadi guru memang nggak sempurna ya. Ada beberapa kekurangan-kekurangan. Nah, di situ kita berusaha kalau bisa lebih hebat dari guru kita gitu ya. Cuman mungkin di awal-awal ya kita harus terima dulu ya. Kita kosongkan pikiran atau isi kepala kita dulu, kita terima dulu, kita coba ya. Belajar, berlatih ya sampai kita mahir. Nah, setelahnya terserah teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada menemukan cara-cara atau metode-metode yang lain yang lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif, ya monggo silahkan gitu ya. Karena sebenarnya tujuan mengasah itu adalah untuk membuat pisau menjadi tajam dan bisa bermanfaat, bisa berguna sesuai dengan fungsinya ya. Ya, jadi poin pentingnya adalah bagaimana teman-teman bisa menajamkan pisau tersebut dan bisa digunakan dengan efektif ya, mau bagaimanapun caranya. Cuman di awal ketika teman-teman belajar bersama guru ya, teman-teman harus menerima dulu ya. Tapi balik lagi adalah teman-teman harus yakin dan harus percaya bahwa beliau adalah orang yang memang kompeten. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Harapannya nanti teman-teman ya lebih hebat lagi dalam mengasah. Nanti setelah ini mungkin saya akan
rangkum ya semuanya bagaimana kita bisa sukses belajar mengasah dengan efektif dan cepat ya. Jadi menurut saya nggak perlu lagi kita belajar lama-lama ya sampai mungkin 5 tahun, 10 tahun untuk belajar mengasah ya. Mungkin cukup ya 3 bulan teman-teman sudah mahir insya Allah kalau teman-teman yakin, teman-teman percaya dengan kemampuan teman-teman dan teman-teman mau untuk meluangkan waktu ya dan tidak pantang menyerah. Jadi seperti itu ya guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mujiono Ahmad dan share video ini seluas-luasnya jika teman-teman rasa ini video yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.